kan harus baca resep dokter tuh. Cara bacanya gimana? Kan ada tuh yang kalau saya masih bagus tulisannya ya. Buat standar saya masih bagus, masih bisa baca lah pasti. Kan ada yang cuma tulis R garis, SIP garis, terus A cerut. Iya. Halo Sobat Sehat, hari ini SB30 Health kedatangan tamu spesial ya. Narasumber kita kali ini adalah seorang apoteker. Perkenalkan namanya Agnes. Agnes saja? Agnes Tasya Widya Kurniawati. Oke, biasa panggilannya? Agnes atau Cece Apoteker. Lebih dikenal dengan Cece Apoteker kalau di TikTok ya. Iya. Jadi followernya di TikTok sudah berapa? 200.000. 200.000 dan kali ini saya undang ke SB30 Health buat ditanya-tanya ya. Jadi kalau biasanya saya cuma manggil narasumber dari dokter, pernah sih apoteker sekali dulu. Tahun berapa ya? 2 tahun lalu kalau nggak salah. Nah sekarang kita undang lagi apoteker. Nah jadi kali ini apotekernya masih muda, baru lulus ya? Oh enggak. 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Oke, jadi mungkin banyak masyarakat atau sobat sehat di sini yang belum tahu sebenarnya apoteker itu tugasnya apa? Kan kalau dokter kan mereka udah tahu. Jadi kalau pasien datang ketemunya sama dokter. Kalau apoteker? Oke, jadi apoteker ini adalah salah satu profesional yang di bidang kesehatan juga. Dia ini tugasnya adalah memastikan obat yang diterima oleh pasien itu dalam segi safety, efficacy, sama quality. Jadi karena apoteker ini kan banyak bidangnya ya, ada yang di bidang distribusi, ada yang di bidang pelayanan, kemudian ada yang juga di apotek, kemudian ada yang di rumah sakit. Nah, itu tugasnya sama, intinya adalah memastikan safety, efficacy, sama quality. Kalau misalkan di distribusi, berarti yang memastikan obat yang didistribusikan harus memenuhi 3 syarat tadi. Kalau di bidang pelayanan seperti apotek dan rumah sakit, ya harus memastikan bahwa obat sebelum diterima ke pasien harus ada 3 syarat tadi. Seperti itu. Oke, kalau Agnes sendiri di bagian mana? Aku di bagian pelayanan di klinik. Di bagian pelayanan di klinik. Berarti hadapan dengan pasien nih? Iya, betul. Setiap hari? Betul. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah hal yang paling menyenangkan dulu ya. Sebagai apoteker kalau kerja di klinik itu apa? Hal yang paling menyenangkan itu adalah bertemu dengan berbagai macam orang. Jadi dari macam-macam orang ini tipenya orang tuh beda-beda. Nah dari situ kita itu harus bisa gimana caranya itu jelaskan ke mereka supaya mereka ini ngerti. Terus akhirnya mereka ini bisa mematuhi untuk minum obat dan akhirnya ujung-ujungnya kan sembuh gitu. Jadi yang paling menyenangkan itu sih paling bisa ketemu berbagai macam orang. Iya, berbagai macam orang. Rata-rata mudah nggak untuk jelasinnya? Nggak mudah. Nggak mudah. Biasanya kan kalau orang ke pasien ya, saya juga kan pernah jadi pasien. Waktu sakit beli obat kan ke apotek. Biasanya nunggunya lama. Kenapa lama? Lama karena prosesnya banyak. Jadi resep masuk itu nggak langsung obatnya keluar bim salah bim. Tapi resep masuk itu kita harus kaji dulu resepnya seperti apa. Dosisnya dihitung dulu. Harganya... Kan kalau dosis kan sudah ada dosisnya dari resepnya dokter. Oh, dokter paling cuma ngitung nulisnya 300 mili. Tapi kan nggak semua sediaan obat 300 mili. Contoh, paracetamol 500 mg. Nggak mungkin kita kasih 500 mg. Iya. Sediaan obatnya biasanya kan 500. Terus? Habis gitu hitung harga obat. Habis gitu ngambili obat satu-satu nggak boleh salah. Kalau sampai salah satu, dosis sudah salah. Kemudian bukai obatnya. Kemudian gerus obatnya, ngapsul obatnya satu-satu. Jangan sampai kelewat 1 biji aja. Harus dikapsul 20 biji, ngapsulnya 21, dosis sudah beda. Dosis sudah beda. Gitu. Terakhir dicek lagi, mau menyerahkan ke pasien etiketnya, cara penggunaannya betul atau salah. Bikin kopi resep lagi untuk pasien. Terakhir konseling ke pasien. Oke. Jadi itu yang bikin lama. Iya. Biasanya prosesnya berapa lama sih? Tergantung dari kapsul dan racikannya. Kalau misalkan obat yang jadi, kayak misalnya dia itu sudah dalam bentuk kemasan yang langsung kita berikan ke pasien, itu kita paling lama standarnya 15 menit. Tapi kalau dia racikan, tidak boleh lebih dari 30 menit. Oke. Jadi wajar ya kalau kita nunggu kurang lebih 20 menit sampai setengah jam. Wajar. Jadi berarti bukan apotekernya ngerumpi di dalam ya. Enggak. Gerus ya. Iya, gerus. Bisa lihat di TikToknya ya. Aku lihat ada yang ngapsulin itu. Iya, betul. Terus kehambur, ngulang lagi. Ngulang lagi. Sabar berarti ya. Iya, harus sabar. Harus sabar. Nah, sekarang
kan harus baca resep dokter tuh. Cara bacanya gimana? Kan ada tuh yang kalau saya masih bagus tulisannya ya. Buat standar saya masih bagus, masih bisa baca lah pasti. Kan ada yang cuma tulis R garis, SIP garis, terus A serut. Iya. P serut. Iya, itu sering, apalagi untuk dokter-dokter yang sudah tua-tua. Iya, terus sudah senior maksudnya. Iya, sudah senior, mohon maaf. Itu caranya nggak bisa sih, harus tetap dari kebiasaan. Dari kebiasaan. Dan kalau memang kita nggak yakin, nggak ada salahnya untuk tanya ke dokternya. Jadi telepon lagi dokternya. Betul, harus tanya. Gitu iya, daripada salah. Daripada salah. Betul. Jadi kalau sudah kebiasaan dengan resep tersebut, dari dokter tersebut, udah bisa baca. Iya, udah bisa baca. Ya kadang saya sendiri dapat, kalau dari teman sejawat, ini apa? Saya juga bingung. Iya. Mungkin juga dokter, karena mungkin pasiennya banyak atau buru-buru ya. Atau karena mungkin sudah keseringan, jadi tulisannya... Bisa jadi, karena kalau atau dari sananya jelek. Oh, bisa jadi juga ya. Karena kalau di klinik itu biasanya kalau sering dia meresepkan hal seperti itu, dia nulisnya akan semakin jelek. Karena dia pikirnya, oh apotekernya pasti tahu, ini kan obat yang sering keluar. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang nih, itu kan dari sisi apotekernya, dari sisi dokternya. Kemudian dari sisi pasien nih. Pasien itu kan kalau ke apotek, ada yang bawa resep dokter, ada yang beli sendiri obatnya. Jadi udah tahu dia mau beli apa nih. Nah, yang paling bahaya itu bagi pasien kalau beli sendiri itu apa? Ini sering banget kejadian. Itu pasien maksa beli antibiotik tanpa resep. Itu bahaya buat pasiennya atau bahaya buat apoteknya atau apotekernya? Dua-duanya. Dua-duanya. Gimana? Karena kalau dari peraturannya dari apoteker sendiri, itu ada aturannya. Kalau misalkan jual antibiotik itu harus pakai resep. Harus pakai resep. Ya, karena jelas-jelas kan antibiotik logonya kita tahu K ya, merah gitu. Jadi itu aturannya itu harus pakai resep. Itu yang bahaya buat kitanya. Karena kalau ada sidak dari BPOM, kita pasti kena. Kayak gitu. Kalau dari segi pasiennya bahaya juga. Karena apoteker ini, antibiotik ini kan tujuannya untuk mencegah infeksi atau membunuh bakteri. Bakteri, oke. Jadi kalau misalkan antibiotik ini nggak diminum sampai habis, bakteri ini lebih pinter kadang ya. Jadi dia itu sudah hafal, oh nggak dihabiskan ini ya. Bakterinya banyak yang kebal, ada yang belum mati sebagian, ada yang sudah mati sebagian. Jadi bakteri ini ada yang masih tinggal di dalam tubuh, ada yang bermutasi. Akhirnya nanti di kemudian hari kalau terinfeksi lagi, bakteri ini kalau kena antibiotik yang sama itu nggak mempan. Atau dia minta dosis yang lebih tinggi. Nah itu yang bikin bahaya. Mungkin istilahnya resistensi. Betul, resistensi. Nah kemudian nanti kalau udah terjadi resistensi, semakin banyak antibiotik yang resistensi, jadinya multi drug resisten. Yang itu biayanya juga tambah besar, tambah banyak. Dan banyak kejadian pasien yang udah sampai banyak antibiotik tuh nggak mempan. Nggak mempan lagi. Iya, betul. Karena saya pernah belajar dulu, jadi untuk menemukan satu jenis antibiotik, ilmuwan itu kan butuh waktu lama. Betul. Sedangkan bakteri untuk melawan satu jenis antibiotik, cepat sekali belajarnya. Nah, jadi kalau tidak tuntas, dia belajar nih cara ngelawan antibiotik ini, itu butuh waktu hanya cepat. Jadi tidak selama para ilmuwan menemukan antibiotik baru. Jadi yang ditakutkan adalah itu. Iya. Nah ini juga kejadian waktu dulu ya sama kakek ke Singapura. Cuman amoxicillin. Itu dia bawa contohnya ke Singapura, masuk apotek. Saya mau beli ini. Dimarahin lah sama apoteker di sana. Dia bingung, kalau di Indonesia kok gampang sekali beli ini. Di sana nggak bisa. Nah jadi memang ada aturannya kalau antibiotik itu harus dari resep dokter, tidak boleh beli sembarangan. Ya. Terus ini lagi nih, pertanyaan terakhir. Ya, buat Agnes, obat kan selama ini ada, kalau kita belajar ya, obat itu kan macam-macam. Nanti deh kita bikin di video keduanya untuk macam-macam obat, kan ada obat herbal, ada yang terstandar, ada yang obat keras dan lain-lain. Ada anggapan bahwa obat herbal itu jauh lebih aman daripada obat medis, obat dokter gitu. Benar nggak? Benar. Benar, lebih aman? Benar. Oke, kenapa? Karena kalau misalkan obat herbal ini dari segi efek sampingnya itu dia lebih rendah dari obat kimia. Yang pertama efek samping ya. Kemudian dari kandungannya juga dia kandungan yang digunakan ini kan herbal ya. Sedangkan kalau obat kimia ini pasti menggunakan bahan kimia dan dia sudah dosisnya tinggi.
Jadi kalau dari skala dosisnya, kandungan zat aktifnya itu pasti lebih besar yang zat kimia. Walaupun kan ada yang cuma 0, sekian miligram. Iya, tapi itu efeknya lebih besar karena itu efeknya lebih besar. Betul, hasil sintesis kimia. Jadi memang dia lebih resiko untuk efek sampingnya lebih kecil. Lebih kecil. Tapi bukan berarti tanpa efek samping. Iya, bukan berarti tanpa efek samping. Tetap ada efek sampingnya. Oke Agnes, terima kasih ngobrol-ngobrolnya untuk video pertama kita. Nanti di video kedua, saya mau tanya Agnes tentang bagaimana caranya, bukan bagaimana caranya ya, penjelasan berbagai macam obat. Jadi mulai dari obat herbal sampai, kan ada logo-logonya tuh. Oh iya. Kalau kita beli obat kan ada logonya, ada yang biru, ada yang merah. Nah, saya ingin Agnes bahas ini di video berikutnya nanti. Oke Sobat Sehat, sekian video kita kali ini, dan tonton terus video SB30 Health. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam hebat luar biasa.